Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkonstruksikan sebuah lingkaran dalam segitiga. Nih, oke. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita memisalkan sebuah segitiga ABC. Oke, untuk membuat segitiga ABC-nya kita menggunakan fitur poligon. Oke, kita klik. Untuk tempatnya terserah teman-teman mau di mana aja. Nah, sudah jadi nih sebuah segitiga. Nah, seperti yang kita ketahui, lingkaran dalam segitiga ABC itu merupakan lingkaran yang menyinggung sisi AB, sisi BC, dan juga sisi AC. Nah, untuk membuat lingkaran dalam segitiga ABC ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik pusat lingkarannya. Gitu. Kita harus menentukan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC ini. Pusat lingkaran dalam segitiga ABC ini merupakan titik potong garis bagi segitiga yang melalui titik A, titik B, dan juga titik C. Oke, untuk membuat garis baginya, pilih menu atau fitur angle bisector. Kemudian klik 3 titik secara berurutan. Oke, kita akan mulai di titik A nih. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengklik titik C lalu baru titik A. Nih. Kemudian baru titik B. Nah, terserah teman-teman mulai dari titik B juga boleh. Oke. Kemudian dengan langkah yang sama kita akan membuat garis bagi di titik B juga dengan menggunakan fitur angle bisector tadi. Kita klik titik C, lalu titik B, lalu titik A. Nah, terserah teman-teman juga mulai dari titik A juga boleh. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis bagi di titik C juga sama menggunakan fitur angle bisector. Kita klik titik B, lalu titik C, kemudian titik A. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik perpotongan ketiga garis ini dengan menggunakan fitur intersect. Nah, kita klik. Kemudian kita pilih 2 garis antara 3 ini. Misal kita pilih garis G dan juga garis H. Nah, titik D ini merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC nanti. Oke, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik singgung lingkaran dalam segitiga ABC dengan sisi segitiga ABC. Oke, untuk itu kita hapus dulu ya garisnya tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang kita ketahui bahwa garis yang melalui pusat lingkaran dan titik singgung lingkaran akan memotong tegak lurus garis singgung lingkaran tersebut. Nah, dalam hal ini adalah sisi segitiga ABC-nya. Sehingga kita akan menggunakan menu perpendicular line. Kita klik menu atau fitur perpendicular line. Kita klik titik pusat lingkaran dan sisi segitiga ABC, misal segitiga AB. Nih, kalau sudah, pilih menu intersect.
klik garis I dan sisi AB-nya. Nah, titik F ini merupakan titik singgung lingkaran dalam segitiga ABC. Oke, dengan kedua titik ini kita sudah bisa membuat lingkarannya. Namun saya akan tetap menunjukkan titik singgung dalam segitiga ABC dengan sisi BC dan juga sisi AC-nya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita sama menggunakan fitur perpendicular line. Kita klik titik pusat dan sisi BC-nya. Klik intersect. Kemudian klik garis K dan sisi BC. Oke, sama menggunakan fitur perpendicular line. Klik titik pusat. Kemudian klik sisi AC. Oke. Klik fitur intersect. Klik garis L dan juga sisi AC-nya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menghilangkan garis ini terlebih dahulu. Oke, kita hilangin garisnya. Biar lebih mudah, kita klik bagian kiri ini. Oke, setelah menghilangkan garisnya, langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran dalam segitiga ABC dengan memilih fitur Circle with Center Through Point. Nah, kita klik fiturnya. Kemudian kita klik titik pusat dan juga klik salah satu titik singgung dalam segitiga ABC. Misalnya kita pilih titik F. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah lingkaran dalam segitiga. Biar lebih rapi, label-label yang tidak diperlukan kita hilangin aja ya. Oke, kalau sudah, sebagai tambahan aja nih, kita ingin mengetahui panjang dari jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC ini. Nah, dengan mengklik fitur segmen ya, kita pilih fitur segmen. Kemudian kita klik titik pusat dan juga titik F-nya. Oke, label M-nya kita hilangin. Oke, kalau sudah, kita akan mencari panjang jari-jarinya dengan memilih fitur distance or length. Oke, kita klik panjang garisnya ini. Nah, didapat jari-jarinya yaitu 1,82. Dengan langkah yang sama, kita juga memilih fitur segmen, kita klik. Oke, ini ada label-labelnya, kita hilangin dulu. Kalau sudah, kita klik fitur distance or length. Kita klik. Oke, didapat 1,82. Kita klik juga, didapat 1,82 juga. Jadi, panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC ini adalah 1,82. Oke, teman-teman, itulah tadi cara membuat lingkaran dalam segitiga.
Oke, itulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonstruksi sebuah segitiga sebangun. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan tentunya kita akan membuat sebuah segitiga sembarang dulu dengan menggunakan fitur poligon. Nah, untuk tempatnya terserah teman-teman mau di mana aja boleh. Oke, kita akan membuat sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga sudah kita buat nih. Untuk label-label yang nggak diperlukan kita hilangin aja ya, biar lebih rapi. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan menentukan besar sudut dari segitiga yang kita buat dengan menggunakan fitur angle. Kita klik, lalu kita klik segitiganya. Nah, kita sudah mendapatkan besar sudut masing-masing titiknya. Oke, dimana kita sudah mendapatkan sudut alfa, beta, dan juga sudut gamma. Kemudian kita akan membuat segitiga yang lain dengan besar sudut yang sama dengan segitiga pertama ini. Oke, pertama kita akan membuat sebuah garis sembarang, tentunya dengan menggunakan fitur segmen. Oke, kita akan mengklik fitur segmen. Kita klik. Kemudian kita akan membuat garis terlebih dahulu. Untuk letaknya terserah teman-teman ya, mau di mana. Nah, oke, kalau sudah, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat sudut di titik D yang besar sudutnya sama pada titik A pada segitiga pertama tadi kan. Oke, menggunakan fitur angle with given size, kita klik, lalu kita klik titik E kemudian titik D. Nah, untuk angle-nya tadi kan titik A-nya dilambangkan dengan alfa nih. Kita klik alfa aja. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan besar sudut D-nya sama dengan besar sudut A, yaitu 40,6. Oke, langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari titik D ke titik E aksennya dengan menggunakan fitur ray. Kita klik, kita tarik garis dari titik D ke titik E aksen. Nah, sudah didapat sebuah garis G. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat besar sudut di titik E yang sama dengan titik C pada segitiga pertama tadi. Dengan langkah yang sama, klik fitur angle with given size, klik titik D, kemudian baru titik E-nya. Nah, titik C tadi kan dilambangkan dengan gamma. Kita tulis aja di situ gamma ya. Oke, kalau sudah menuliskan lambang gammanya, kita klik searah jarum jam ini. Oke. Nah, kemudian sudah nih kita menentukan sudut E-nya sama dengan sudut C. Kan? Langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari titik E ke titik D aksen menggunakan fitur ray.
kita tarik garisnya. Oke, kalau sudah, ini kan ada labelnya, kita hilangin aja ya, atau kita pindahin aja, jangan hilangin. Oke, kemudian kita akan membuat titik perpotongan di kedua garis dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik kedua garis. Oke, didapatkan sebuah titik perpotongan ini. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan garis bantu dan juga titik bantu ini. Oke, kita hilangin dulu. Kita hilangin garis bantunya. Kemudian titik bantunya juga kita hilangin. Oke, kalau sudah, kita akan menghubungkan sebuah segitiga atau membentuk sebuah segitiga dari ketiga garis ini dengan menggunakan fitur polygon. Kita klik, lalu kita hubungkan ketiga titik ini. Oke, sudah, segitiganya sudah terbentuk. Untuk label yang enggak diperlukan kita hilangin aja ya. Oke, label F-nya juga kita hilangin. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah segitiga yang sebangun. Oke, sebelumnya kita akan menentukan besar sudut di titik F dulu ya, sama menggunakan fitur angle ya. Kita klik, lalu kita klik titik D, kemudian titik E, F, dan juga E. Oke, didapat besar sudutnya sama dengan besar sudut B pada segitiga pertama. Oke teman-teman, inilah segitiga yang sebangun, yang mempunyai besar sudut yang sama. Nah, bagaimanapun saya menggesernya, besar sudutnya akan tetap sama. Mau pindahin di mana aja, besar sudutnya akan tetap sama. Oke, inilah yang dinamakan segitiga sebangun. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengonstruksikan masalah 1 mengenai garis singgung persekutuan antara dua lingkaran menggunakan GeoGebra, di mana pada masalah 1 diketahui dua buah lingkaran, yaitu lingkaran C dengan pusat titik A dan lingkaran D dengan pusat titik C. Yang pertama yaitu pilih fitur lingkaran dengan pusat melalui titik, lalu tentukan titik pusat, beri nama titik A dengan jari-jari sembarang sehingga terbentuklah lingkaran C dengan pusat titik A. Selanjutnya buatlah lingkaran kedua dengan fitur yang sama, tentukan titik pusatnya, beri nama titik C dengan jari-jari lebih kecil dari lingkaran pertama sehingga terbentuklah lingkaran D dengan pusat titik C, sehingga terbentuklah dua buah lingkaran, yaitu lingkaran C dan lingkaran D seperti pada masalah 1. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur ruas garis di antara dua titik untuk menghubungkan kedua titik pusat dari kedua lingkaran, yaitu titik A dan titik C, sehingga terbentuk segmen AC. Lalu kita hilangkan label garisnya agar lebih rapi dan kita ubah warnanya agar mudah untuk membedakan objek inti dengan objek-objek pembantu. Langkah selanjutnya yaitu buatlah garis bagi dari segmen AC dengan fitur garis tengah tegak lurus dengan mengeklik garis AC sehingga terbentuklah garis G sebagai garis bagi tegak lurus dari segmen AC. Agar lebih rapi, kita
hilangkan label dari garis G, lalu ubah ke warna lagi agar lebih mudah untuk membedakan. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur perpotongan dua objek untuk menentukan titik potong dari segmen AC dengan garis baginya tadi, sehingga didapatkan titik E sebagai hasil perpotongannya. Langkah selanjutnya yaitu buatlah lingkaran dengan fitur lingkaran dengan pusat melalui titik, dengan titik E sebagai titik pusatnya, dengan AC sebagai diameternya, sehingga terbentuklah lingkaran E. Lalu kita hilangkan label lingkaran untuk lebih rapi, lalu kita ubah warna agar lebih mudah untuk membedakannya. Selanjutnya yaitu menentukan titik singgung pada lingkaran C. Dengan langkah pertama membuat lingkaran, pilih fitur lingkaran dengan pusat melalui titik, dengan titik A sebagai titik pusatnya, dengan jari-jari lebih kecil dari lingkaran D, sehingga didapatkan lingkaran H. Lalu kita hilangkan objek titiknya agar lebih rapi, dan objek label dari lingkarannya agar lebih rapi juga. Lalu kita ubah warnanya agar lebih mudah untuk membedakan antara objek inti dan objek bantu. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur perpotongan dua objek untuk menentukan titik potong antara lingkaran bantu besar dengan lingkaran bantu kecil, sehingga didapatkan hasil potongannya yaitu titik G dan titik H. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur sinar melalui dua titik untuk membentuk sinar antara titik A dan titik H. Lalu kita buat juga sinar dari titik A dengan titik G, sehingga terbentuk dua sinar. Agar lebih rapi, kita hilangkan label dari kedua sinar. Lalu kita ubah warnanya karena merupakan sebagai objek bantu, dan kita ubah ke garis putus agar lebih mudah untuk membedakannya. Begitu juga dengan sinar satunya lagi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong antara lingkaran C dengan kedua sinar garis. Pilih fitur perpotongan dua objek, lalu klik lingkaran C dengan sinar garis yang pertama, lalu klik juga lingkaran C dengan sinar garis kedua, sehingga didapatkan dua buah titik yaitu titik I dan titik J sebagai hasil perpotongannya, yang merupakan titik singgung dari lingkaran C. Langkah selanjutnya yaitu menentukan titik singgung untuk lingkaran kecil atau lingkaran D. Pilih fitur jangka untuk mengukur jarak antara titik G dengan titik C sehingga membentuk sebuah lingkaran. Lalu pindahkan titik pusatnya ke titik J. Lalu dengan fitur yang sama yaitu jangka untuk mengukur jarak antara titik H dan titik C sehingga terbentuk sebuah lingkaran. Lalu pindahkan titik pusatnya ke titik I, sehingga terdapat dua buah lingkaran baru yaitu lingkaran K dan lingkaran P. Selanjutnya, pilih fitur perpotongan dua objek untuk menentukan titik potong antara lingkaran D dengan lingkaran P, sehingga menghasilkan dua titik potong yaitu K dan L. Lalu untuk menentukan perpotongan antara lingkaran D dan lingkaran K, sehingga didapatkan dua titik yaitu titik M dan N. Namun di sini kita akan menggunakan dua titik saja yaitu titik M dan titik L, sehingga titik N kita hilangkan agar lebih rapi. Begitu juga dengan titik K kita hilangkan agar lebih rapi, sehingga tersisalah dua titik yaitu titik M dan titik L yang merupakan titik singgung dari lingkaran D. Langkah selanjutnya yaitu pilih fitur garis yang melalui dua titik untuk menghubungkan kedua titik singgung dari lingkaran C dan lingkaran D yaitu titik J dan titik M serta titik L dan titik I, sehingga didapatkan garis M dan garis L sebagai garis singgung persekutuan antara dua lingkaran
yaitu lingkaran C dan lingkaran D tersebut. Agar lebih rapi, kita akan menghilangkan ojek-ojek bantunya, yaitu yang pertama kita hilangkan lingkaran P dan lingkaran K. Lalu kita hilangkan lagi lingkaran bantu, lalu garis bantu, serta sinar garis juga kita hilangkan agar lebih kelihatan hasil dan lebih rapi. Begitu juga dengan titik-titik dan garis bantu lainnya. Kita hilangkan juga titik E, titik lingkaran, titik G dan titik A. Kita hilangkan juga agar terlihat lebih rapi dan terlihat hasilnya, yaitu garis singgung persekutuan antara lingkaran C dan lingkaran D. Agar lebih jelas, kita zoom hasilnya dan terdapat dua garis persekutuan antara dua lingkaran, yaitu lingkaran C dan lingkaran D yang kita dapatkan dari konstruksi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas permasalahan 2 tentang gambarkan garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran berikut. Lingkaran pertama ialah lingkaran yang kita anggap radiusnya 4. Dan lingkaran kedua radiusnya setengah dari lingkaran pertama, yaitu 2. Lalu kita buat jari-jarinya di sini. Setelah itu kita cari titik tengahnya dan kita buat lingkaran kecilnya seperti yang tadi, yaitu radiusnya 2. Setelah dapat lingkarannya, setelah kita gambar dua buah lingkaran tersebut, kita akan mencari garis singgung persekutuan luar dengan menggunakan fitur tangents. Kita klik lingkaran luar, lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Lalu akan terbentuk garis singgung persekutuan luar dari dua buah lingkaran tersebut. Dan garis singgung ini tidak hanya di titik ini, bisa juga di titik ini, dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari nilai X pada trapesium sembarang tadi kan pada permasalahan 3. Nah, sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa terdapat petunjuk di dalam bukunya, yaitu ACDB dan AFFB itu sebangun. Nah, untuk itu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat sebuah garis, klik sembarang tempat. Nah, ini kan ada titik, kita hilangin aja ya teman-teman. Oke, setelah kedua titiknya dihilangkan, selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan fitur critical center and radius. Kita klik sembarang tempat, misalnya di sini. Untuk radiusnya karena diketahui panjang BF-nya 9, maka kita tulis untuk radiusnya yaitu 9 ya teman-teman. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik di perpotongan garis dan lingkarannya. Oke, dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik garis, lalu klik lingkarannya ya. Oke, kalau sudah terbentuk titik perpotongan, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah lingkaran lagi dengan fitur critical center and radius.
Nah, untuk radiusnya karena diketahui panjang AE-nya yaitu 6, maka di sini kita tulis 6 ya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik lagi, titik perpotongan dengan menggunakan fitur intersect. Klik garis dan juga klik lingkarannya. Nah, kalau sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah lingkaran lagi dengan radius yang sama dengan lingkaran keduanya tadi, yaitu 6. Oke, kita klik titik pusatnya N, kita buat 6. Oke, nah kalau sudah terbentuk seperti ini, label-label yang nggak diperlukan ini kita bisa hilangin biar lebih rapi dan nanti hasilnya bisa kelihatan ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah, kita akan membuat titik perpotongan di sebuah lingkaran ini agar nanti saat menarik garis kita lebih akurat ya. Menggunakan intersect, klik lingkaran pertama, kemudian klik lingkaran kedua. Nah, kalau sudah terbentuk, tinggal kita tarik garis menggunakan fitur segmen, kita klik titik N ke titik O. Oke, kalau sudah seperti ini, langkah ini kan ada labelnya ya, kita hilangin dulu biar rapi. Oke, kalau sudah, dengan langkah yang sama yaitu kita tarik juga dari titik pusat J ke lingkarannya, yaitu dengan radiusnya tadi 9 ya teman-teman. Oke, klik fitur. Oke, kita klik fitur segmen, klik titik J, kemudian kita tempatkan di lingkarannya. Nah, kita luruskan sama garis yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah, labelnya kita hilangin dulu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita tarik garis menggunakan fitur segmen dari titik G lalu titik O. Nah, untuk labelnya kita hilangin dulu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita mengklik fitur poligon. Kita klik fitur poligonnya ya. Selanjutnya kita hubungkan tiap titiknya menggunakan fitur poligon tadi. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya label-label yang nggak perlu ini kita hilangin dulu ya teman-teman, biar nanti dilihatnya lebih rapi. Oke, label-labelnya kita hilangin ya teman-teman, biar gambarnya lebih rapi. Kita hilangin dulu labelnya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghilangkan juga lingkaran-lingkaran ini, biar gambarnya nanti terlihat lebih jelas. Oke, kita hilangin lingkarannya. Lingkaran kedua kita hilangin juga, lalu lingkaran terakhir kita hilangin juga. Nah, titik M dan titik L ini juga kita hilangin, karena kita hanya memerlukan 4 titik aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah nama-nama dari titik-titik ini. Nah, di mana titik J kita ubah namanya atau kita rename dengan titik F ya. Kita klik oke. Titik Q-nya kita rename menjadi titik B. Titik O-nya kita rename jadi titik A ya. Selanjutnya titik N kita rename ya menjadi titik E ya. Nah, oke, kalau sudah, kita sudah mendapatkan sebuah trapesium sembarang ya teman-teman. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuktikan apakah benar panjang BF-nya itu 9, panjang AE-nya 6 menggunakan fitur distance or length. Kita klik garis, oke, didapat panjang 9.
klik lagi. Oke, didapatnya 6 juga ya teman-teman. Nah, jadi benar panjang AE-nya 6 dan BF-nya 9 ya. Oke, langkah selanjutnya seperti yang kita ketahui yaitu di mana AEFB ini sebangun dengan ACDB. Nah, oleh karena itu kita akan membuat trapesium lagi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah garis sembarang menggunakan fitur segmen. Kita klik, kita letakkan di sembarang tempat. Oke, label M-nya kita hilangin dulu. Nah, kalau sudah, kita kan sudah membuat garis nih. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan sudut dulu di bangunan pertama, yaitu di trapesium AEFB ini. Kita tentukan besar sudutnya. Nah, di mana nanti sudut F di titik F itu harus sama besar di titik J-nya, yaitu sudut J-nya harus sama besar dengan titik F. Oke, dengan menggunakan fitur angle, kita klik bangunannya. Nah, kalau sudah terbentuk, kita sudah mengetahui besar-besar sudut masing-masing. Nah, biar lebih jelas kita tarik ke atas ya, biar kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sudut di titik J, di mana harus sama besar dengan titik F-nya, atau alfanya sama dengan 35,62 ya. Menggunakan fitur angle with given size, kita klik. Nah, tadi kan titik A-nya dilambangkan dengan alfa nih. Jadi, kita tinggal menuliskan di angle-nya lambang alfa. Kita klik OK. Nah, sudah deh, kita sudah mendapatkan sudut J-nya sama besar dengan sudut F. Kemudian, langkah selanjutnya kita tarik garis menggunakan segmen dari titik J ke titik N aksen. Oke, kalau sudah, label P-nya kita hilangin dulu. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sudut di titik N aksen, di mana harus sama besar dengan besar sudut B, yaitu 143,81. Sama menggunakan fitur angle with given size, kita klik. Nah, di mana titik B-nya tadi dilambangkan dengan beta ya teman-teman. Jadi kita klik beta. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu kita menarik garis lagi dari titik N aksen ke titik J aksen menggunakan fitur segmen ya teman-teman. Nah, kita klik fitur segmennya, kita tarik garis. Oke, sudah. Label R-nya kita hilangin. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya lagi yaitu kita sama membuat sudut di titik J aksennya, di mana harus sesuai atau sama dengan sudut gamma, yaitu 120,56. Oke, ini kita pindahin dulu. Nah, kalau sudah, kita buat sudutnya ya, harus sama titik A-nya. Menggunakan fitur angle with given size. Ntar kita pindahin dulu biar kelihatan. Nah, kalau udah, kita klik fiturnya ya teman-teman. Kita cari fiturnya yaitu angle with given size. Kita klik titik N aksen dan titik J aksen, dimana dilambangkan dengan gamma ya teman-teman. Kita klik gamma, klik OK.
Nah, kalau sudah, samakan besar sudutnya 120,56. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi titik ya, titik di garisnya. Nah, nanti kita akan menarik garis di mana sudutnya nanti tidak akan berubah. Oke, kita tarik garis menggunakan segmen. Nah, label S-nya kita hilangin. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan menentukan besar sudut Q-nya, di mana harus sama dengan sudut E. Kita klik sudut Q-nya, dan lambang sudut E tadi kan delta ya teman-teman. Kita klik delta. Nah, di mana besar sudutnya sama, yaitu sebesar 60. Oke, kedua titik ini juga kita hilangin ya teman-teman, biar rapi. Kita hilangin dulu kedua titiknya. Nah, oke, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis sejajar, di mana nanti akan terletak di tengah-tengah trapesium ini. Yaitu kita gunain fitur Circle and Center and Radius. Kita klik. Nah, dimana tadi kan panjangnya 9, kita tulis 9. Oke, langkah yang sama di titik J aksen, kita klik. Radiusnya 6 ya, karena diketahui tadi 6. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik di perpotongannya menggunakan fitur intersect. Nah, kalau sudah, kita klik juga di lingkaran satunya. Nah, kalau sudah terbentuk, langkah selanjutnya yaitu kita akan menarik garis menggunakan fitur segmen dari titik R ke titik S. Oke, sudah nih. Kalau sudah, kita hilangin aja ya label yang nggak diperluin. Nah, lingkarannya juga kita hilangin, biar kita berfokus pada trapesiumnya saja. Oke, kita hilangin lingkaran yang satunya. Nah, kalau sudah ya teman-teman, selanjutnya kita akan membuat garis sejajar, di mana kita akan menentukan bahwa ini garis sejajar ya teman-teman, menggunakan vektor. Kita klik, kita buat di sini ya teman-teman, di garis pertama, garis kedua, dan juga garis ketiganya, yaitu sejajar ya teman-teman. Selanjutnya kita hilangin titik-titiknya dulu. Oke, titik U-nya kita hilangin, dan titik V-nya juga kita hilangin. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengubah nama-nama titik ini sesuai dengan trapesium tadi. Kita ubah J-nya jadi titik D. Oke, titik R-nya kita ubah jadi titik F. Titik N aksennya kita rename jadi titik B ya teman-teman. Nah, titik J aksennya kita rename juga menjadi titik A. Titik S-nya kita rename juga menjadi titik E. Kita klik, dan terakhir titik Q-nya kita rename menjadi titik C ya teman-teman. Nah, oke, kalau sudah nih, kita sudah mengubah nama-nama titiknya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menentukan panjang FB ini benar 9 apa tidak ya. Nah, betul, panjangnya 9.
AE-nya berapa, kita klik yaitu 6. Jadi sesuai dengan diketahui tadi, panjang FB-nya 9 dan panjang AE-nya 6 ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang ditanyakan panjang DF nih, X kan, dimana X-nya terletak di DF. Kita tulis dulu X yang ditanya. Oke, kita klik OK. Nah, yang ingin kita carikan panjang DF nih teman-teman. Nah, kalau dengan perhitungan secara manual, yaitu sebagai berikut ini. Nah, yang ini saya tampilkan cara menghitung panjang DF-nya atau nilai X-nya itu secara manual, yaitu didapat 6. Nah, bagaimana dengan GeoGebra? Apakah juga didapat 6? Kita akan membuktikannya menggunakan fitur distance or length ya teman-teman. Kita klik, lalu kita klik kedua titik ini. Nah, benar didapat panjang DF-nya yaitu 6 juga. Nah, artinya di sini maupun secara perhitungan manual ataupun dengan GeoGebra, kita mendapatkan panjang DF atau nilai X-nya sebesar 6. Oke, inilah cara mencari nilai X pada trapesium permasalahan 3. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.